Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya di rumah. Oh iya, dalam masa pandemi ini kita harus senantiasa menjaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan, dan juga menjaga kesehatan. Tak lupa untuk selalu mencuci tangan ya. Dan juga jika ingin bepergian keluar rumah harus memakai masker. Sebelumnya, kami perkenalkan dulu, kami dari kelompok 2, 12 IPS 3, yang beranggotakan Andini Yulianti, Ayu Novita, Febri Erlanda, Iftikar Arfarisi, Jihan Lutfiyah, dan Nurholis Majid. Di sini kami ingin memaparkan materi tentang globalisasi. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan mohon maaf jika kualitas video kurang baik, juga cara penyampaian materi kurang baik. Terima kasih. Pengertian globalisasi secara umum. Globalisasi secara umum adalah proses mendunia atau menyeluruh bagi semua orang dengan tidak mengenal atau bahkan tidak terikat oleh beberapa batas wilayah negara bagi semua orang. Arti lainnya adalah semua orang bisa dengan leluasa berhubungan serta boleh bertukar sejumlah informasi apapun, kapanpun, dan dimanapun melalui berbagai media, baik itu media cetak maupun media elektronik. Pengertian globalisasi menurut para ahli. 1. Menurut Selossoe Marzal adalah sebuah proses pembentukan sistem organisasi dan komunikasi di antara masyarakat yang terjadi di seluruh dunia. 2. Menurut Ahmad Suparman adalah sebuah proses yang mampu menjadikan sebuah benda maupun sejumlah perilaku sebagai salah satu ciri khas dari masing-masing individu yang ada di seluruh dunia tanpa adanya batasan wilayah tertentu. 3. Menurut Dr. Andes Nayef R.F. Al-Rodahan adalah sebuah proses yang mampu mencakup sejumlah penyebab, kasus serta konsekuensi dari integrasi transnasional dan juga transkultural dari sejumlah aktivitas baik manusia maupun non-manusia. Menurut Sechol adalah perkembangan hubungan internasional. Maksudnya adalah seluruh negara pastinya akan mempertahankan sejumlah identitas mereka masing-masing. Teori globalisasi. Menurut Cochrane dan juga Payne mengungkapkan bahwa globalisasi memiliki beberapa pengaruh dari 3 pelaku utama. Untuk salah satu pelakunya adalah 1. Para globalis merupakan seseorang yang percaya bahwa sebuah sistem global ini adalah sebuah kenyataan yang akan mengandung salah satu konsekuensi yang nyata terhadap bagaimana orang maupun lembaga yang ada di berbagai belahan dunia untuk bisa berjalan dan berkembang. Yang kedua, para tradisionalis. Para tradisionalis merupakan sejumlah kumpulan orang yang tidak percaya bahwa era global ini sedang terjadi. Bahkan mereka hanya menganggap bahwa di era global ini merupakan mitos dan sesuatu yang sangat dilebih-lebihkan. Yang ketiga, para transformalis. Para transformalis merupakan sekumpulan orang yang berada di tengah-tengah atau sekumpulan orang yang bersifat netral. Jadi mereka berada di antara para globalis dan para tradisionalis. Ciri-ciri globalisasi. Adapun sejumlah ciri-ciri yang perlu kamu ketahui dari era globalisasi ini, beberapa ciri-ciri yang bisa kamu lihat sendiri sebagai berikut. 1. Penggunaan sebuah teknologi komunikasi yang telah mempermudah siapapun dalam berinteraksi antara sesama. Bahkan komunikasi ini tidak akan dibatasi oleh ruang waktu bahkan jarak. 2. Sejumlah perekonomian di seluruh dunia bisa menjadi saling ketergantungan. 3. Ada begitu banyak informasi dan juga beberapa perkembangan terbaru yang bisa diperoleh dengan mudah melalui media. 4. Adanya peningkatan sejumlah masalah sosial yang menjadi sebuah perhatian pokok utama. Proses globalisasi. Ada beberapa proses yang mendorong mengapa di Indonesia era global berkembang cukup pesat. Beberapa proses singkatnya yaitu tahap pertama, dimulai dari manusia yang mulai mengenal perdagangan internasional. Tahap kedua,
adanya penyebaran agama, serta transformasi dari ilmu pengetahuan. Tahap ketiga, adanya perkembangan industri dan teknologi. Tahap keempat, adanya perkembangan dari pasar bebas. Faktor pendorong globalisasi yaitu 1. Masuknya perkembangan dalam dunia teknologi informasi dan juga transportasi. Yang kedua, adanya kerjasama antara ekonomi internasional juga memungkinkan era global ini selalu terjadi. Yang ketiga, adanya kemudahan dalam melakukan pengiriman barang dan juga jasa bisa membuat perkembangan era global ini bisa berkembang pesat. Dampak positif globalisasi. 1. Dampak dalam bidang politik adalah adanya kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara. Hubungan komunikasi antara negara pun bisa terjalin dengan baik dan mampu meningkatkan sikap toleransi. 2. Dampak dalam bidang ekonomi. Untuk dampak positif dalam bidang ekonomi adalah meningkatnya hubungan antara negara khususnya di sektor ekonomi. Adanya kemudahan transaksi secara online baik di dalam negeri maupun luar negeri. 3. Dampak dalam bidang pendidikan. Untuk dampak positif dalam bidang pendidikan adalah pengembangan ilmu pengetahuan yang cukup pesat, menyebarkan informasi yang bisa diperoleh dengan cepat dan juga mudah. Dampak negatif globalisasi. 1. Dampak dalam bidang politik adalah terjadinya tindakan kriminalitas yang semakin meningkat karena meniru beberapa negara lain. 2. Dampak dalam bidang ekonomi. Untuk dampak negatif di dalam bidang ekonomi adalah masyarakat yang lebih konsumtif dan kehilangan kreativitas karena mengikuti tren luar negeri. 3. Dalam bidang pendidikan. Untuk dampak negatif di dalam bidang pendidikan adalah adanya berbagai informasi bohong atau hoaks dan menimbulkan perpecahan.